Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masih terkait tentang peta pikiran pada bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sama, mohon maaf, ini salah bagan ya. Harusnya ini proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya tanda dulu ya. Nah, di sini masih sama. Nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan, menuliskan informasi-informasi yang kita dapatkan dari bacaan dengan menggunakan beberapa pertanyaan: apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, langsung saja kita ke bacaannya. Sama seperti di buku tematik kalian, di sini ada bacaan terkait proklamasi. Di situ dituliskan bagaimana kejadiannya, kemudian bagaimana disusun penyusunan teks proklamasi, sampai pada akhirnya bagaimana proses pelaksanaan proklamasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini masih sama, ketika dituliskan menanyakan apa, kita harus menanyakan sesuatu hal. Mengapa harus kita jawab dengan alasan, siapa harus terkait dengan orang, di mana terkait dengan tempat, waktu, kapan pasti kaitannya dengan waktu, bagaimana kaitannya dengan prosedur dan juga kronologi terjadinya suatu hal. Nah, di sini saya ringkaskan sedikit terkait bacaan tadi ya. Di sini ada dua yang harus kita ingat-ingat, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu perumusan naskah proklamasi dan juga pada kejadian pada saat proklamasinya, detik-detik pelaksanaan proklamasi 17 Agustus 1945. Pada waktu perumusan, di sini dirumuskan di rumahnya, di rumah Laksamana LTM ya, Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dirumuskan oleh siapa? Ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Suparjo. Nah, naskah proklamasi ini ditulis tangan oleh R. Soekarno, kemudian dilanjutkan diketik oleh Sayuti Malik, gitu ya. Kemudian naskah proklamasi ini ditandatangani oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kejadian ini berlangsung, peristiwa ini, perumusan ini terjadi sekitar pukul 2 sampai 4 ya. Kemudian detik-detik terjadinya proklamasi, kalau harinya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 10 ya, dilaksanakan, dibacakan di rumah I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, setelah melaksanakan pembacaan naskah proklamasi, kemudian di sana dilanjutkan dengan upacara dan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Nah, yang dikibarkan benderanya itu dikibarkan oleh Suud dan juga Latif Hendraningrat, kemudian diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siapa yang menjahit bendera merah putih? Istri dari Bapak Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati ya. Kemudian tokoh yang hadir ada siapa saja? Ada Ki Hajar Dewantara, Dr. Muwardi, Mawaris, kemudian beberapa tokoh PKI dan para pemuda, gitu ya. Nah, langsung saja kita di sini ke peta pikirannya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau kita masih bingung menuliskan informasi secara langsung, kita bisa membuat pertanyaan dulu. Misalnya kita mau menanyakan apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita mau menanyakan mengapa dilakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa? Kita menanyakan orang, siapa yang membacakan teks proklamasi. Kemudian di mana? Kita menanyakan tempat di mana pembacaan teks proklamasi dilakukan. Nah,
kapan, bisa kita tanyakan kapan proklamasi Indonesia dilaksanakan, serta di sini ada bagaimana pelaksanaan proklamasi yang ada di Indonesia. Kemudian di sini kalau sudah selesai kita buat pertanyaan, baru kita jawab. Tapi kalau kita sudah langsung bisa memasukkan informasi ini ke sini tanpa membuat pertanyaan juga bisa. Langsung kita tuliskan jawabannya yang ada di sini gitu ya. Karena proklamasi itu merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dulu kan bahasa Indonesia dijajah oleh Jepang ya, yang terakhir. Kemudian di bacaan tadi juga dijelaskan kalau misalnya penjajahan itu, bangsa Indonesia melakukan upacara kemerdekaan ini dengan mengambil momen adanya bom atom yang menimpa Jepang di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga Indonesia mengambil kesempatan tersebut. Jepangnya lengah karena negaranya sedang porak-poranda, Indonesia akhirnya mengadakan proklamasi kemerdekaan. Gitu. Ini jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya. Nah, sampai di sini terima kasih. Ini terkait untuk peta pikiran dari proklamasi kemerdekaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.